Shalom, perkenalkan nama saya Intan Naribakome, NIM 2321025 dari Prodi Agroteknologi. Di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen pemasaran agribisnis. Jadi pertama-tama kita harus ketahui dulu apa sih itu manajemen pemasaran. Jadi manajemen pemasaran menurut para ahli dari American Marketing Association itu merupakan suatu pelaksanaan aktivitas dunia usaha yang mengarahkan arus barang dan jasa dari produsen ke konsumen. Ada juga menurut ini Bachman. Jadi beliau mengatakan bahwa aktivitas yang diperlukan dalam mengerjakan perpindahan hak milik dan menyelenggarakan suatu saluran fisik daripadanya. Ada 4 hal yang harus diperhatikan dalam proses pemasaran. Yang pertama ada bentuk, yang kedua ada tempat, yang ketiga ada waktu, dan yang keempat itu ada hak milik. Jadi bentuk di sini berkaitan dengan bagaimana bentuk dari suatu barang yang akan diberikan kepada konsumen. Sedangkan tempat ini merupakan lokasi yang sudah ditentukan oleh produsen dan konsumen. Entah itu mereka mau lakukan di mana, mau lakukan transaksi di mana, itu sudah ditentukan oleh produsen dan konsumen. Kalau waktu berkaitan dengan jam, kapan mereka mau melakukan transaksi penukaran barang dan jasa. Sedangkan hak milik itu berkaitan dengan kepada siapa barang itu akan diberikan begitu. Atau siapa yang nantinya barang itu akan diberikan begitu. Selanjutnya ada struktur pasar. Struktur pasar ini dibagi menjadi 2. Yang pertama itu ada pasar bersaing sempurna dan pasar tidak bersaing sempurna. Dalam pasar bersaing sempurna ada beberapa ciri-cirinya. Yang pertama itu ada banyak pembeli dan penjual. Yang kedua itu produk bersifat homogen. Yang ketiga itu informasi sempurna, tidak ada hambatan masuk ataupun hambatan yang keluar. Sedangkan kalau pasar tidak bersaing sempurna, yang pertama itu terdapat sedikit pembeli dan penjual, produk sangat bervariasi. Yang ketiga itu penjual memiliki kekuatan dalam menentukan harga jual. Ini dalam melakukan pemasaran ada beberapa permasalahan pemasaran. Permasalahan yang pertama itu karakteristik produk pertanian, yang kedua itu jumlah produsen, yang ketiga itu karakteristik konsumen, yang keempat itu perbedaan tempat, yang kelima itu efisiensi pemasaran. Dalam melakukan pemasaran ada beberapa pendekatan yang harus dilakukan. Ada 4 pendekatan yang harus dilakukan. Ini pendekatan yang pertama itu ada pendekatan serba barang, yang kedua itu pendekatan serba lembaga, yang ketiga itu pendekatan serba fungsi, dan yang keempat itu pendekatan teori ekonomi. Dalam melakukan pemasaran ada yang namanya promosi dengan tujuan dapat meningkatkan hasil produksi. Selain itu juga ada beberapa tujuan dari ini promosi. Yang pertama itu informasi produk kepada konsumen itu lebih luas, sehingga produk yang ditawarkan itu dapat disampaikan dari mulut ke mulut begitu. Itu salah satu tujuan dari promosi. Yang kedua, untuk menaikkan pendapatan, kenaikan penjualan dan profit serta laba. Tujuannya ketiga itu untuk mendapatkan konsumen baru dan menjaga kesetiaan dari konsumen. Tujuan yang keempat itu untuk menjaga kestabilan penjualan ketika terjadi lesu pasar. Terus ada tujuan yang kelima, yaitu untuk membedakan serta mengunggulkan produk dibandingkan dengan produk pesaing. Jadi kita jelaskan begitu ya, tujuan promosi itu kita jelaskan kepada konsumen begitu kelebihan kita punya produk, sehingga mereka yakin mau membeli kita punya produk. Kita harus lebih-lebihkan kita punya produk ketimbang dengan produk pesaing. Oke, baik, hanya itu saja materi yang mampu saya jelaskan. Terima kasih dan shalom.